Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Effendi, Kepala SMP Negeri 4 Tanta. Alamat Desa Pulaku'u, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Pembelajaran yang baik ketika kita melihat suasana kelas yang menyenangkan dengan siswa yang aktif dan kreatif. Tapi pada kenyataannya pembelajaran terlihat tidak menyenangkan, tidak kreatif dan aktif siswanya. Itu tidak mudah dilaksanakan oleh guru dikarenakan kemampuan guru yang kurang dalam menguasai metode-metode pembelajaran sehingga suasana kelas menjadi menyenangkan, aktif dan kreatif. Oleh sebab itu, saya mengangkat judul laporan rencana pengembangan sekolah dengan meningkatkan kemampuan guru dalam penguasaan metode pembelajaran di sekolah. Dalam hal ini menjadi suatu alasan karena banyak guru yang masih belum begitu menguasai dalam metode pembelajaran yang tepat di dalam pembelajarannya di dalam kelas. Untuk itu ada beberapa solusi yang bisa memecahkan masalah. Bagaimana sehingga masalah yang dihadapi guru tersebut bisa diatasi bersama. Saya punya solusi dengan memberikan suatu pembinaan ataupun pelatihan terhadap guru tersebut, sehingga nantinya dengan pelatihan tersebut guru bisa menguasai pembelajaran dengan baik dengan metode-metode yang dia gunakan. Guru juga bisa berinovasi dan nantinya guru terbiasa menggunakan metode-metode yang dia kuasai sesuai dengan materi pengajaran yang dia kerjakan, dilaksanakan di dalam pembelajaran di sekolah. Dalam pelaksanaan rencana pengajaran sekolah, saya melakukan beberapa tahap. Tahap pertama yaitu persiapan atau perencanaan, di mana dalam persiapan ini saya melakukan rapat dengan Dewan Guru untuk menindaklanjuti rencana pengembangan sekolah yang akan kami laksanakan. Di dalam rapat sekolah, hal-hal yang dibicarakan yang pertama tentang tempat dan waktu pelaksanaan pelatihan. Kemudian dibicarakan juga mengenai rencana anggaran untuk pelaksanaan pelatihan tersebut. Kemudian juga narasumber yang dipakai di dalam pelatihan tersebut. Kebetulan narasumber kami ambil dari guru yang mempunyai kemampuan untuk melatih dan bisa dijadikan sebagai seorang narasumber. Kemudian juga kami membicarakan tentang ketersediaan alat atau media yang nantinya akan digunakan di dalam pelatihan tersebut. Kemudian langkah selanjutnya adalah dalam tahap pelaksanaan. Dalam pelaksanaan, kami menggunakan ruang perpustakaan untuk pelaksanaan pelatihan. Di dalam pelatihan tersebut didahului dengan
pengarahan dari saya sebagai kepala sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan pembinaan ataupun pelatihan yang dilakukan oleh narasumber kepada beberapa guru yang ikut di dalam pelatihan tersebut. Dalam pelatihan tersebut terjadi tanya jawab di antara peserta dan narasumber untuk menggali lebih dalam lagi tentang metode-metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran di sekolah. Juga diberi tugas-tugas untuk lebih baik lagi dalam penguasaan metode-metode pembelajaran. Dan pada akhirnya juga ditugaskan guru untuk mempraktekkan di dalam kelas bagaimana mengajarkan ataupun menggunakan metode pembelajaran yang baru saja dia peroleh dalam pelatihan untuk diterapkan di dalam kelas dalam pembelajaran. Setelah itu saya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap guru-guru di dalam pelatihan tersebut, di mana saya lihat cukup banyak kemajuan dalam pengajarannya, karena di sana terlihat siswanya aktif, kreatif, dan suasana kelas terlihat menyenangkan. Terhadap guru-guru tersebut, saya menghendaki agar dalam pelaksanaan pengajaran di dalam kelas untuk selanjutnya selalu menggunakan media pembelajaran yang baik, termasuk metode-metode pembelajaran yang bervariasi, sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan, yang siswanya aktif, yang siswanya kreatif, sehingga bisa meningkatkan kompetensi yang ada pada siswa. Setelah saya mengikuti pelajaran dengan metode yang ibu sampaikan, saya merasa bersemangat dan senang dan mudah untuk dimengerti. Semoga untuk seterusnya ibu bisa mengajarkan dengan suasana yang menyenangkan. Nama saya Sri Lismiani SPD, mengajar di SMP 4 Tanta. Saya salah satu peserta pembinaan metode pembelajaran di sekolah saya. Setelah mengikuti pembinaan pembelajaran di sekolah saya merasa sangat senang dan terarah dalam mengajar. Hasilnya, setelah saya praktek di dalam kelas, siswa merasa sangat senang dan tertarik dengan pelajaran yang mereka ikuti. Setelah melihat hasilnya dan anak-anak sangat bahagia dan antusias mengikuti pengajaran yang saya sampaikan, saya berjanji untuk selalu menggunakan metode itu dengan